kecelakaannya gimana? Korinya itu. Korinya dipanggil. Nah, itu bisa korinya atau bisa sini setan-setan yang mendampingi dia selama hidup. Entah itu mungkin dia punya hodam selama hidup atau dia mungkin punya jinazah selama hidup, itu yang datang cengit dan berikan berita-berita. Dan itu belum tentu benar. Dan orang yang meninggal itu kena sihir, mungkin sihirnya juga itu bisa setan sihirnya ini. Sihirnya kan menempel pada target. Dia meninggal terkena sihir. Sihirnya menempel pada target. Yang targetnya meninggal, sudah balik mana nang dukune sihir. Balik mana? Apa nyihir orang lain lagi? Ono wong mana? Pertama jenengan nang tukang sihir misalkan ya. Ya sihir dikirim, mati targetnya balik nang dukune wis. Selesai targetnya. Ya. Mission pass ya. Kan. Akhirnya Bu Inta datang ke tukang sihir ya. Ya wes sihir itu kok. Dan dukun itu punya setan banyak, bukan cuma satu. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau orang sudah mati, ya kan? Kira-kira setan bisa nggak merasuki manusia? Tidak bisa. Hah? Bisa nggak orang kesurupan? Kenapa? Kan sudah mati. Jiwanya sudah mati. Nah, itulah bukti ya spesifik ya kalau setan itu kontrol jasad ini lewat jiwanya. Jadi bohong banget kalau ini ininya tadi berbicara, rohnya berbicara. Roh ketika meninggal dia kepada Allah. Kalau dibawa kepada Allah, ya kan? Kalau dia baik dibawa dengan kain kafan yang baik, wangi asuri, bawa bau surga, bawa kan? Masuk kubur, dibalik namanya. Dia di alam kubur. Kalau istilah lainnya kan alam barzah. Dan dia di situ sudah. Ruhnya ya, ruhnya itu ke sana. Tidak mungkin roh gentayangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil, tidak ada dalam Islam itu. Ruh gentayangan tidak ada. Tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Itu film betul. Ada tangan keluar dari kloset gitu kan ya. Terus ada yang ciki-ciki gitu. Itu nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada dalam Islam itu nggak ada itu, Bu. Paham ya? Ruhnya langsung ke alam barzah, alam kubur lah. Dan di alam barzah ruh ini disitulah mulailah pertanggungjawaban pertama. Kalau dia baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia buruk, maka akan dapat azab kubur. Misalkan dia adab kubur, diadab tuh. Terus mari ngono malam Jumat sih malaikat sih enteni saya, aku tak nang dunia, bisa enggak? Mustahil bisa. Nah, mungkin malaikat bisa di stop, enggak bisa. Kalau memang ada ruh yang bisa ke dunia, maka ruh Rasulullah akan mendatangi anaknya. Di mana beliau anaknya punya anak sampai sakit sampai meninggal. Saking sayangnya. Enggak bisa, enggak ada itu. Enggak ada. Itulah kebodohan. Dia enggak belajar, dia cuma jari mbah, jari buyutku ngene, 40 dino sik ning kene. Itu jari mana dari mana? Enggak ada, dalam Islam enggak ada itu. Ruh meninggal masuk kubur. Yang gentayangan itu mungkin korinnya atau mungkin setan yang selama ini mendampingi dia. Entah itu khodamnya atau mungkin jinazah. Itu. Kok ngerti semua kehidupannya ketika ya karena khodam sama jinazah kan satu-satu gini. Bendino ngumpul gitu loh. Ngerti enggak itu? Ngerti pasti. Atau mungkin korinnya ini tadi. Wallahu a'lam. Kita enggak tahu, ini masalah gaib soalnya. Cuman yang pasti ruhnya akan ini. Balik mana? Jasad dan ruh ya. Mana yang lebih penting? Sakit jasad sama sakit ruh mana yang lebih penting? Yang harus diobati mana yang lebih penting? Dulu ngomong jiwa ya. Ruhani dan jasad. Mana yang lebih penting? Rohani. Tapi orang rata-rata jasadnya. Inilah tipu daya setan. Sudah masuk kepada manusia. Nih. Sudah mempengaruhi manusia. Paham di sini? Jadi pengaruh sudah. Sehingga apa? Sehingga terbalik. Yang harusnya ini yang utama, maka ini yang diutamakan. Orang berobat sakit pengen apa? Pengen kerja.
pengen waras. Kalau datang ke Rahmati, enggak, ininya dibenerin. Itu enggak itu? Iki dibenerin sih. Karena kalau ini sembuh, maka ini sembuh. Tapi orang kan enggak rata-rata. Pengennya ini aja yang sembuh, Ustaz. Kan gitu. Aku Rukyah pengen waras, Ustaz. Itu kondi. Ini yang sebenarnya terjadi ya ke saya. Jadi ketika saya sakit gigi, saya minum obat, tidak menyembuhkan. Enggak sembuh. Ketika saya coba untuk ruqyah mandiri, Mhm. itu sembuh. Nah. Paham. Di situ sembuh. Saya heran. Obat ini sudah segala macam tapi nggak sembuh. Ya. Dasarnya diobati nggak sembuh. Makanya dari itu berarti sakit giginya bukan murni jasad. Ngerti? Kalau murni jasad dia pasti akan sembuh. Pasti sembuh. Iya, itu yang saya heran. Paham ya? Dan sakit giginya ini ketika mau maghrib. Nah, Sakit ya. gigi biasanya di setiap waktu mesti sakit. Harus ketika sarafnya yang bermasalah.